Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Sistem Berbasis Pengetahuan ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Gilang Martika dengan NPM 2022 4350 2426. Saya Disulistiani dengan NPM 2022 4350 2424. Saya Elsa Aliza dengan NPM 2022 4350 2441. Alasan kami memilih tema sistem informasi rekam medis adalah karena masalahnya nyata dan penting. Latar belakang masalahnya, di banyak klinik atau puskesmas, data pasien masih dicatat manual. Ini beresiko data bisa salah, terselip, atau terlambat ditemukan saat darurat. Kenapa ini penting? Karena rekam medis adalah urusan keselamatan pasien. Sistem kami tidak hanya digital tapi juga pintar. Terdapat AI chatbot yang dapat membantu dokter dan admin. Ini cocok dengan mata kuliah sistem berbasis pengetahuan karena kami bisa masukkan diagnosis dengan mudah ke dalam sistem. Masalah apa yang kami selesaikan? Kami buat aplikasi yang cepat input atau cari data, tips hidup sehat oleh AI chatbot, simpan data rapi untuk analisis kesehatan. Intinya, kami bangun bukan sekedar sistem penyimpanan, tapi asisten cerdas yang membantu dokter dan admin bekerja lebih aman dan akurat untuk pasien. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi manajemen rekam medis dengan AI chatbot adalah untuk menghadirkan sebuah sistem yang mampu mengoptimalkan proses pengelolaan data medis agar lebih efektif dan mudah digunakan oleh tenaga kesehatan. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pendukung kerja dokter dan admin, bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan data. Dengan adanya fitur AI chatbot, sistem diharapkan mampu membantu pengguna dalam mengakses informasi, memahami data rekam medis, serta memperoleh informasi secara lebih cepat dan interaktif. Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan medis dengan menyediakan data yang tersaji secara rapi, konsisten, dan mudah ditelusuri. Baik, ini dia tampilan menu halaman login dari proyek kami, yaitu di sini ada logo-logonya, username dan password, dan di sini itu login untuk terdapat dua role, yaitu role admin dan role dokter. Berikut tampilan codingan untuk loginnya. Ini dia. Kita masukkan untuk user admin dulu ya. Admin. Nah, di sini kalau passwordnya salah, dia akan muncul gagal, username atau password salah. Tapi kalau benar, dia akan berhasil masuk. Seperti itu. Lalu di sini untuk tampilan halaman dashboardnya, ini dia codingan dashboardnya. Di sini kami juga menggunakan library Bootstrap dan Tailwind CSS, serta ada Cloudflare juga. Oke, di sini untuk role admin di sini ada role dokter, bahkan juga bisa tambah dokter. Untuk role dokternya ini codingannya, ini dia codingannya. Dan bisa tambahkan dokter, username, contoh dokter, ya Jaya, pasportnya bebas, terus dia diubah nama lengkapnya Aisyah gitu ya, kayak kita input terus satu, oke, kita bisa oke. Ya, ya sudah 3 simpan. Oke, kita cek dulu di user, dan ternyata sudah masuk ke database ya, di sini di usersnya, dan sudah di enkripsi juga passwordnya. Terus untuk laporan kinerja di sini kita bisa ekspor ke Excel maupun PDF. Dan di sini kita lihat GBS-nya di sini. Untuk role admin hanya bisa edit dan hapus, bisa diedit juga di sini, bahkan bisa dihapus juga. Di sini juga ada gejala juga sama, bisa diedit dan hapus juga. Dan di sini ada turun gejalanya. Dan untuk codingan clonomet GBS-nya tuh seperti ini codingannya. Di sini banyak sekali banyak diagnosanya, dan itu dia. Kemudian di logout,
kita ganti role untuk yang tadi kita bikin yang dokter Yaya, kita passwordingnya login berhasil. Untuk tampilan halaman role dokter terdapat sedikit perbedaan. Di antaranya itu ada data pasien, dan kita bisa untuk role dokter bisa ini input pasien, tambah pasien, rekam medisnya berapa, karena di sini RM-nya sampai itu kita 03 bebas. Nama lengkapnya contohnya itu Yogi. Tanggal lahirnya juga kita sesuaikan dengan pasien. Oke, laki-laki. Jalan Honda 3 no 70 A. Telepon, email @gmail.com. golongan darahnya contohnya tuh B. Kita simpan, berhasil ditambahkan. Nah, kita cek ke database pasien dan sudah terdata gitu ya. Terus untuk codingan pasien itu seperti ini. Dan semua codingan itu baik yang dari diagnosa dashboard kita memakai Bootstrap, Tailwind, itu aja. Dan di sini kalau untuk rekam medis di dashboard itu ada rekam medisnya juga. Di sini bisa dilihat, bisa melihat, bahkan bisa di print, bisa dicetak seperti itu. Oke, kita pilih pasien yang tadi Yogi, keluhannya misalkan demam dan diare, beratnya 65, tinggi badan 174 lah. Tadi kita pilih gejala yang dialami oleh pasien itu demam dan diare. Nah, di sini terdapat hasil diagnosanya, dan kami menggunakan algoritma format chaining dengan metode scoring certainty factor, dan minimal validitas itu 40%. Di sini yang benar-benar dominan itu ini diagnosa dysentery, deskripsi itu infeksi usus yang menyebabkan diare berdarah, penanganan itu antibiotik, rehidrasi, dan istirahat yang cukup. Dan sini juga ada yang di bawah dominannya yaitu typhoid. Oke. Terus kita bisa lihat referensinya. Ini itu untuk proses inferensi forward chainingnya. Dan di sini kita juga bisa simpan rekam medisnya. Kalau masukkan, terus kita bisa masukkan diagnosa dokternya, dysentery, resep obatnya itu antibiotik, terus terdapat istirahat yang cukup, serta dijaga pola makannya. Kita simpan, berhasil disimpan, dan inputan sistem rekam medis tadi itu masuk di sini. Yogi. Itu kita bisa lihat ininya, bekas inputannya, dan masuk di rekam medis, tabel rekam medis. Ini dia pasien ID-nya nomor 3, demam dan diare. Nah, istirahatnya cukup, dijaga pola makannya. Oke, itu dia dari algoritma format chaining-nya yang berada di role dokter dan di diagnosanya, di dashboard diagnosanya. Di sini juga terdapat asisten chatbot-nya. Di sini kalau kita klik informasi gejala penyakit, maka dia keluar untuk diagnosanya. Dan ini untuk chatbot yang role admin ya. Terus di sini juga dijelasin ya. Terus daftar gejala sakit kepala, bentar. Nah, di sini juga dijelasin kenapa. Terus kalau tips pencegahan, ya, di sini juga dijelasin. Terus konsultasi dokter, belum ini statistik. Di sini statistik untuk semua yang didata oleh dokter. Di sini admin juga bisa melihat untuk chatbotnya. Dan ini tips kesehatan. Nah, ini untuk role admin chatbot ya. Dan kalau untuk chatbot dokter, kira-kira tuh seperti ini. Informasi gejala penyakit. Bentar. Tips kesehatan juga sama, konsultasi, panduan sistem. Ini dia. Terus panduan sistem, kita cetak
Nah, di sini kalau di dokter itu lebih ke ngebantuin chatbotnya buat kayak kita harus ngapain gitu. Harus dijadiin PDF kah atau lihat cara diagnosa atau segala macam. Oke, kira-kira seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.